Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Kak Rizky. Ya, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik, Kak Rizky. Alhamdulillah sehat. Ya, saya ucapkan salam dan bahagia buat kita semua. Hari ini kita akan melakukan kucing ya, Bapak Ibu, Ibu ya. Tidak ada Iya, Pak bapaknya Rizky. ya ini ya. Iya Bapak. Oke, yang jadi coachnya nanti. Saya Bapak Bu Rahmi. Oke, Bu Rahmi. Kucingnya Bu. Saya Bu Hanum. Bu Hanum, ya. Saya soalnya agak bingung namanya Kia dan Momi. Ya, baik. Bu Rahmi, jangan lupa nanti menggunakan alur tirta dalam melakukan kucing ya. Siap Bapak. Ya, bisa disebutkan Ibu alur tirta itu yang seperti apa? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya alur tirta itu yang pertama adalah T. T-nya itu adalah tujuan, sedangkan I adalah identifikasi. Kemudian R, huruf yang ketiga adalah rencana aksi, dan T dan A adalah tanggung jawab Bapak. Iya. Dalam melakukan kucing sebagai coach ada kompetensi-kompetensi yang harus dilakukan atau yang harus dimiliki oleh seorang coach. Baik, Bapak. Masih ingat Ibu ya kompetensinya apa saja? Ya, baik Bapak, terima kasih. Untuk kompetensi sebagai coach, dari kami yang pertama adalah presence, ya. Kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Oke. Nanti dalam waktu ketika melakukan kucing, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan atau lebih spesifik ke yang mana dari 3 hal tersebut? Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama yang akan saya kembangkan dalam kompetensi adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot Bapak di kucing nanti. Oke. Baik, kalau begitu silakan dilakukan proses kucingnya dengan Bu Hanum sebagai kucing. Saya persilahkan. Monggo. Ya Bapak, terima kasih. Baik, Bapak, kami akan melakukan kucing. Saya sebagai coach Bu Rahmi, kemudian sebagai kucingnya adalah Bu Hanum. Assalamualaikum Bu Rahmi. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Hanum. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Hanum? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Mari kita awali dengan saya akan membacakan untuk narasi di awal Bu Hanum ya. Yang pertama adalah rekan saya ini bernama Bu Hanum, adalah seorang guru kelas 4 di sekolah saya mengajar di lembaga saya. Bu Hanum ini mempunyai masalah tentang kurang antusiasnya murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak belajar di dalam kelas. Kemudian siswa yang mengumpulkan tugas hanya 50% dari jumlah siswa dalam satu kelas. Bu Hanum ingin berdiskusi dengan saya tentang solusi terbaik untuk sebuah masalahnya. Baik, silahkan disimak sebagai coaching dari kami, saya dan Bu Hanum. Bu Rahmi. Iya, Bu Hanum. Bolehkah saya meminta waktunya? Boleh Bu Hanum, silahkan. Ada apa Bu Hanum? Iya, ini saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik. Baik Bu Hanum, silahkan Ibu cerita. Begini Bu Rahmi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sebagian saja dari jumlah murid satu kelas. Kemudian menurut Bu Hanum, apakah yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya terhadap antusias murid-murid saya yang saya ajar di dalam kelas. Baik.
Menurut Bu Hanum, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama jenengan, Bu? Kalau saya ingat kembali, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan anak-anak saya, murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid saya dalam berpendapat atau aktif dalam berbicara saat pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira menurut Bu Hanum, apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu agar lebih antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, yang tidak monoton, serta tidak membosankan, Bu. Wah, kalau begitu saya sependapat loh sebenarnya dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid lebih asik dalam belajar dan tidak membosankan saat mengikuti pembelajarannya jenengan, Bu? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, Bu, pada murid. Anak-anak harus diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Lalu Ibu, mengenai tugas yang diberikan kepada siswanya tadi, apakah penyebabnya ya sehingga kurang antusiasnya murid-murid jenengan dalam mengumpulkan tugas, Bu? Kemungkinan tugas yang saya berikan terlalu banyak, Ibu, berisi banyak sekali pertanyaan. Biasanya saya juga tidak memberikan sumber belajar yang beragam. Baik, kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks, Ibu, yang ada di perpustakaan. Adakah menurut Ibu sumber belajar selain buku teks? Sebenarnya saya pikir banyak, Bu. Seperti sumber belajar dari YouTube, artikel, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sudah tren, seperti TikTok, Instagram, dan banyak yang lainnya. Baik, itu betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu Hanum bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan murid-muridnya itu lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajarannya bersama jenengan, Bu. Iya, Ibu. Jadi sekarang, apa rencananya Bu Hanum untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Hmm, yang pertama, saya akan mencoba merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video di YouTube, TikTok, mungkin Instagram. Kemudian, saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, tugas-tugas yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Seperti apa ya, Bu ya? Mungkin tugas-tugas dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau mungkin laporan digital. Begitu ya, Ibu? Betul, bagus sekali Bu Hanum. Rencananya Ibu bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin. Apa komitmennya Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya yaitu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang inovatif, kreatif, menggunakan banyak sekali sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga anak-anak dapat menjalankan merdeka belajar dan akan membuat anak-anak saya merasa senang dalam kegiatan eksplor materi.
tanpa adanya unsur paksaan, serta anak-anak bahagia semuanya. Bagus sekali, Bu. Setuju saya dengan rencana panjenengan tadi. Saya sangat mendukung, Bu Hanum. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Iya Ibu, terima kasih Bu Rahmi atas waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Amin. Amin. Terima Ampun, kasih Bu Bapak. Rahmi. Oke. Sama-sama Bu Hanum. Baik, Bapak Rizky, kami sudah Iya. melaksanakan kucing bersama kuci saya tadi, Bu Hanum. Monggo Bapak, saya kembalikan lagi ke jenengan. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah proses kucingnya sudah berjalan dan lancar. Bu Hanum sebagai kuci juga sudah menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi atas dasar bagaimana seorang coach yaitu Bu Rahmi yang menuntun seorang kuci untuk menemukan solusinya dengan menggunakan pertanyaan bot. Bu Rahmi yang saya hormati, Oke, Pak. kira-kira Ibu, menurut Ibu, bagian kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kalau tadi kan Ibu mengatakan ada pertanyaan berbobot, kemudian masalah mendengarkan aktif, ya Ibu ya. Kira-kira kompetensi mana lagi Ibu yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bapak dalam saya melatih diri saya sendiri ketika nanti coaching baik dengan teman sejawat ataupun dengan siswa saya, ingin saya kembangkan itu adalah yang memberikan pertanyaan berbobot Bapak. Mungkin dari diri saya nanti saya akan lebih banyak melakukan atau bereksperimen dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berprinsip, yang lebih sistematis kepada coach saya nanti. Baik. Selanjutnya Ibu, jadi ketika mendengarkan dengan aktif itu ada sebuah idiom atau singkatan ya yang punya kepanjangan. Singkatannya itu rasa Ibu. Ya. Rasa itu riset, artinya memperhatikan pembicara. Ibu sudah melakukan itu. Ya, kemudian ada appreciate atau memberikan sinyal. Ibu juga sudah melakukan itu. Jadi saya pikir sudah menjadi hal yang luar biasa dilakukan oleh Bu Rahmi selaku coach. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak Rizky atas waktu dan kesempatannya. Ya, selamat beraktivitas kembali untuk Bu Hanum dan Bu Rahmi. Pak, terima kasih. Sampai ketemu. Iya, Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky dan Bu Hanum, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya dulu siapa yang menjadi coachnya? Saya Ibu, Bu Hanum. Oh baik, kemudian coachingnya berarti Pak Rizky ya? Iya Ibu. Oke. Salam dan bahagia, mari kita awali dengan penundukan kepala.
untuk berdoa sesuai dengan keagamaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Baik, Bu Hanum, Iya, Ibu. sebelum Anda dan Pak Rizky nanti melaksanakan coaching, izinkan saya akan bertanya beberapa hal kepada jenengan. Yang pertama, persiapan apa yang sudah Bu Hanum lakukan untuk kegiatan hari ini, Bu? Iya, Ibu. Tentu saja saya sudah mempersiapkan kegiatan coaching pada siang hari ini sesuai dengan alur tirta, Ibu. Yang kita ketahui bahwa ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Benar sekali. Berarti sudah siap, sudah mempelajari tentang alur tirta, nggih, Bu. Berikutnya, Iya, Ibu. Bu Hanum, pertanyaan yang kedua dari saya adalah persiapan, jangan lupa juga nanti Bu Hanum harus mempersiapkan juga loh ya kompetensi intinya sebagai coach. Yang pertama apa saja, Bu Hanum? Iya, untuk kompetensi inti tentu saja presence, kehadiran penuh, kemudian pendekatan Benar? aktif, yaitu pendekatan Benar? dengan rasa, kemudian ada pertanyaan berbobot. Betul. Nah, itu nanti harus dimunculkan pada kegiatan coaching ya, Bu Hanum? Iya, Ibu. Nah, baik. Selain alur tirta, Bu Hanum, saya ingin tanya, prinsip-prinsip sebagai coaching apa saja, Bu Hanum? Prinsip sebagai coach, Ya. Yang pertama, kemitraan. iya. Betul. Yang kedua, Mitra, Ibu. ya. Kemudian, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Gitu kan, Bu Hanum? Iya. Mohon maaf, Oke. Ibu, untuk sinyal di sini agak Oh bermasalah. iya. Iya. Ya, nggak apa-apa Bu Iya, Hanum. iya. Baik, berikutnya saya persilahkan kepada coach Bu Hanum dan coachingnya Pak Rizky. Silahkan dimulai Bu Hanum. Iya. Monggo Pak Rizky. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol ya, Nak. Mungkin nanti kita akan membutuhkan waktu yang agak lama. Tidak apa-apa, Nak? Iya, Bu. Tidak apa-apa. Iya. Nak Rizky, boleh Ibu bertanya? Boleh, Bu, boleh. Iya, akhir-akhir ini Ibu perhatikan Nak Rizky terlihat murung dan kurang bersemangat. Kira-kira ada apa ya? Saya memang sebetulnya butuh seseorang, Ibu, untuk membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih, Ibu bersedia membantu saya, Bu. Iya, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya kan saya ingin mendapat solusi, Bu, dari masalah saya. Iya, kemudian apa lagi? Saya itu masih bingung, Bu, mengapa saya kok kayak gini ya. Saya ingin tahu penyebabnya. Saya itu merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran, Bu. Apa yang membuat Nak Rizky merasa tidak nyaman ya? Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman karena ini, Bu, masalah pelajaran bahasa Inggris, Bu. Gurunya itu kayak seperti menyindir saya kalau di dalam kelas. Menyindir. Kenapa Nak Rizky berpikir seperti itu ya? Gini, Bu, soalnya kalau dalam kelas itu ibu itu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya. Terus bu guru tersebut bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi bahasa Inggris, Bu.
Lalu kalau menurut Nak Rizky bagaimana? Ya, memang benar sih kalau ikut les bahasa Inggris itu memang sangat penting. Terus kenapa Nak Rizky tidak mau ikut les? Nggak bisa, Bu. Masalahnya saya selalu dapat nilai jelek. Mungkin ibu itu nggak suka kali sama saya. Begitu ya. Jadi menurut Nak Rizky, obrolan kita ini tujuannya untuk apa ya? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar saya tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus, yang baik dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan Nak Rizky? Kebetulan les kan diadakan sore, sedangkan waktu sore saya latihan sepak bola, Bu, sama bulu tangkis kadang untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga tidak membolehkan saya untuk meninggalkan latihan bulu tangkis itu, Bu. Kan itu juga penting buat saya. Iya. Lalu bagaimana pendapat Nak Rizky? Mana yang diprioritaskan antara les bahasa Inggris, latihan bulu tangkis, dan sepak bola? Ya keduanya kan penting, Bu. Tapi masalahnya kan saya belum bisa membagi waktu. Apalagi kalau misalkan jadwalnya berbenturan. Kalau begitu, bagaimana cara Nak Rizky mengatasi masalah tadi? Mana ya? Mungkin saya perlu membicarakan mungkin, Bu, dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa misalkan saya mendapat link video atau mungkin mendapat catatan materi ketika saya tidak bisa mengikuti bahasa Inggris, materi bahasa Inggris dengan baik, supaya saya bisa mempelajari secara daring di rumah. Dan mungkin saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu kan saya nggak ada latihan bulu tangkis, Bu. Begitu ya Nak ya. Apakah Nak Rizky bisa belajar daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis atau sepak bola? Ya bisa, Bu. Saya kan bisa pakai HP untuk belajar. Atau mungkin saya bisa juga pakai laptop. Itu sudah bagus, Nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Nak Rizky lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Ibu? Secepatnya mungkin, Bu, saya akan menemui guru bahasa Inggris untuk membicarakan masalah tersebut dan berusaha mengatur waktu mengikuti les secara daring. Iya, bagus sekali Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang dihadapi oleh Nak Rizky memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika Nak Rizky mampu mengatur waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalah dengan guru, maka Nak Rizky akan segera menemukan solusinya. Iya, Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Saya sekarang jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Iya Nak, kamu Nak Rizky ini memang anak yang hebat. Nak Rizky ini penuh semangat. Terima kasih, Bu, atas masukannya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian Bu Rahmi. Baik. Saya apresiasi untuk kegiatan coaching antara Bu Hanum dengan Pak Rizky kali ini. Secara langsung saya sudah melihatnya, presensi atau kehadiran penuh sebagai coach
saat melakukan percakapan dengan Koci. Kemudian Bu Hanum juga sudah mendengarkan secara aktif dengan rasa dan empati. Dan saya tadi sudah melihat juga Bu Hanum sudah memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu Hanum. Iya, Kemudian Ibu. sambil kita evaluasi nggih, kita Iya. evaluasi bersama Bu Hanum, alur tirta dalam kegiatan coaching tadi yang sudah Ibu munculkan, apa saja Bu menurut Bu Iya, Hanum? tadi iya Ibu. Yang sudah saya munculkan ada tujuan utama, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Benar sekali, sesuai dengan alur cerita yang ada. Sudah tertata dengan rapi saat jenengan melakukan coaching tadi. Iya. Kira-kira kompetensi inti apa yang ingin Bu Hanum kembangkan lagi ke depannya? Iya, Bu. Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Agar nanti dari coaching itu bisa memunculkan ide-ide baru. Iya, benar-benar. Saya doakan nanti ke depannya semakin baik dalam bercoaching dengan teman sebaya atau dengan siswanya ya Bu. Kemudian Bu Hanum, sebagai coach yang ideal menurut Bu Hanum, apakah Bu Hanum sudah berada pada skala berapa kira-kira rentangnya mungkin antara 1 sampai 10 Bu Hanum bisa disebutkan? Kalau saya sendiri merasa masih berada di skala 7, Ibu. Baik. Apakah Bu Hanum ada keinginan untuk meningkatkan kepada skala yang lebih tinggi Bu? Sampai 10 mungkin? Tentu, Bu. Saya ingin meningkatkan di atas 7 mungkin, Bu. Cuma harus eh, perlu belajar lagi, Ibu. Ya, kita nanti semakin berlatih, tambah berlatih dengan berbagai orang, pasti kita akan mengalami peningkatan dalam kualitas bercoaching. Baik Bu Hanum, Pak Rizky, semoga coaching yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu bisa menambah wawasan bagi kita semua dan bagi para penonton yang semoga nanti disukai juga video kita. Sukses selalu buat Bu Hanum dan Pak Rizky. Ya, Ibu, terima Terima kasih, Bu. kasih. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Hanum. Bagaimana kabarnya Pak Rizky dan Bu Rahmi pada siang hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik, sehat Bu Hanum. Iya, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan kucing, nggih, Pak Rizky dan Bu Rahmi. Nggih. Iya, Bu. Iya. Kalau boleh tahu, siapa yang berperan sebagai coach? Kebetulan hari ini saya, Ibu, Iya. yang sebagai coach. Ya, Dan saya berarti sebagai kucinya? kunci, Bu. Iya. Saya Bu Hera. Nggih, nggih. Sebagai coach nanti ya persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rizky? Iya, Ibu. Yang pertama saya harus menggunakan alur tirta dalam proses coaching. Iya. Untuk alur tirta itu ada apa saja, Bapak? Ada tirta itu kan dari sebuah kata yang punya panjangan, Bu ya. T-nya itu adalah tujuan. Ya, bagaimana kita menanyakan kepada kuci dalam proses coaching itu tujuannya apa dalam masalah yang dihadapi oleh kuci. Kemudian I-nya itu identifikasi, artinya kita mencari permasalahan yang terjadi pada kuci. Kemudian rencana aksi yaitu planning dari kuci untuk menemukan solusi atau menjalankan solusi dari permasalahan yang ada, dan tanya adalah tanggung jawab terkait Iya, dengan waktunya, Ibu. Iya. Jangan lupa untuk memunculkan kompetensi inti ya, Bapak. Iya, Ibu. Kompetensi inti ada 3, Ibu ya. Iya. Apa saja kira-kira, Bapak? Yang pertama itu present, Ibu.
Iya. Bagaimana seorang coach itu menghadirkan penuh dirinya dalam proses coaching, kemudian mendengarkan aktif yang melibatkan rasa, itu juga dari ini Bu, sebuah kata yang punya kepanjangan masing-masing. Salah satunya itu adalah as. As itu menanyakan. Kemudian yang terakhir itu menggali pertanyaan berbobot. Iya. Kalau begitu, silakan dilakukan kegiatan coaching pada siang hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Oke, Ibu, terima kasih. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Ibu. Assalamualaikum, Bu Rahmi. Waalaikumsalam Pak Rizky. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Ibu. Bu Rahmi sendiri gimana kabarnya? Saya kurang baik Pak. Loh, ada apa Ibu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini memang Ibu kelihatannya itu murung, tidak seperti biasanya. Iya Pak, sebenarnya itu saya ingin cerita Pak ke jenengan. Apakah Pak Rizky ada waktu Pak sekarang Pak? Ya kebetulan ada Ibu hari ini. Ini kan anak-anak lagi ada jadwalnya PJOK. Jadi saya ada waktu kosong ini. Ya sekitar 1 jaman lah. Oke. Terima kasih Pak Rizky. Ada yang mau saya curhatkan sebenarnya Pak. Oke. Kebetulan kan anak-anak ini juga waktunya pendidikan agama di kelas saya itu. Oke. Ada PJOK sekarang. Tapi ini membutuhkan waktu cukup lama sebentar. Cukup lama Pak. Gimana Pak? Tidak apa-apa tak Pak? Iya, enggak apa-apa Ibu. Monggo. Saya pikir ngobrolnya di sini saja Ibu ya. Jadi biar kita juga bisa nyaman karena waktunya juga kita ini kan tidak begitu panjang. Saya tadi katakan kurang lebih 1 jam. Enggak Ibu. Iya, Pak. Baik. Begini Pak Rizky, saya itu bingung Pak. Mau mulainya itu dari mana ya Pak ya? Oke, sekarang begini Ibu. Coba Ibu ceritakan apa yang sebenarnya Ibu rasakan sekarang. Saya itu bingung Pak. Minggu depan itu kan anak-anak sudah waktunya penilaian tengah semester nih. Ya. Tapi ada satu siswa saya yang jarang sekali Pak masuk sekolah itu. Jarang masuk sekolah. Nah, terus bagaimana? Lanjutannya bagaimana? Coba diceritakan lebih dalam lagi. Saya itu khawatir Pak, kalau dia itu ketinggalan pelajaran. Jadi menurut Ibu sebenarnya pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Ya, saya ingin curhat ke jenengan untuk mendapatkan solusi Pak yang tepat dari permasalahan yang ada di kelas saya ini Pak. Oke. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi bahwasanya Ibu ingin disebut bisa selalu hadir karena sebentar lagi akan ada ujian. Begitu ya Bu ya? Ya, benar Pak. Terus terang ya Pak ya, saya itu kepikiran terus sama satu siswa saya ini Pak, yang jarang sekali masuk sekolah ini Pak. Kalau seperti itu sebenarnya apa yang membuat siswa tersebut tidak masuk sekolah itu? Jadi begini Pak Rizky, siswa saya ini kalau di rumah disuruh menjaga adiknya Pak, yang masih kecil, yang masih balita, sama orang tuanya itu. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah setiap hari. Oke. Kalau begitu, menurut Ibu ini bagaimana langkah selanjutnya yang harus Ibu lakukan? Saya itu Pak sebenarnya sudah melakukan home visit ke rumah siswa saya itu Pak untuk menemui orang tuanya. Tapi pada waktu itu Pak, saya itu melihat memang kondisinya ya apa ya Pak ya, dia itu memang sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya Pak. Oke. Ibu sudah melakukan home visit, saya pikir itu langkah yang luar biasa sekali ya. Ibu sudah mau menyempatkan waktunya untuk memberikan perhatian kepada siswa Ibu
dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar siswa tersebut. Nah, jika masalahnya seperti itu, kemudian bagaimana Ibu melakukan atau mungkin ada langkah lain yang bisa Ibu lakukan? Ya, saya akan menemui orang tuanya lagi, Pak. Saya harus ke rumahnya lagi. Saya akan mencoba membicarakan hal ini, Pak. Kalau bisa murid saya itu ya harus masuk setiap hari, Pak. Meskipun dia itu bawa adiknya ke sekolah. Itu tidak Oke, jadi masalah, Pak, buat saya sebenarnya. Yang penting murid saya ini masuk, Pak, ke kelas setiap hari. oke. Apa bisa ya, Bu? Belajar, kemudian sambil membawa adiknya tanpa mengganggu teman-teman yang lain. Bisa, Pak. Nanti itu justru teman-temannya tuh bisa membantu menjaga adiknya, Pak. Gantian gitu, Pak. Nanti kan adiknya bisa bermain di halaman sekolah, waktu kakaknya belajar di kelas, kan gitu, Pak. Oke, saya pikir itu ide yang bagus, Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tua? Ya, saya akan segera menemui orang tuanya. Anak saya itu namanya Evi, Pak. Putra Oke, saya itu. Saya akan menemui orang tuanya Evi untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi oke, kepada Evi secara daring karena yang kemarin-kemarin itu kan dia pasti ketinggalan itu, Pak, pelajarannya. Jadi biar dia itu bisa belajar juga di rumah sehingga dia tidak ketinggalan. Kita oke. nanti persiapkan waktu saat TTS, Pak. Iya, itu bagus sekali, Bu. Iya. Eh, menurut Ibu ini ya, dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi atau yang akan Ibu lakukan tadi, Ibu perlu melibatkan orang lain enggak? Atau barangkali perlu bantuan untuk mewujudkan tujuan Ibu ini? Saya akan melibatkan teman-temannya, murid-murid saya yang lain, Pak. Hmm, Saya akan bekerja sama dengan orang tuanya, Pak, pastinya. oke, bagus sekali, Bu. Memang harus seperti itu. Dan sepertinya Ibu sudah menemukan solusi supaya murid Ibu tadi tidak ketinggalan pelajaran lagi dan bisa mengikuti ujian dengan baik. Iya, Pak, terima kasih ya sudah mau mendengarkan curhatan saya, Pak Rizky. Sekarang Oke, saya mengetahui, Pak, apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah di kelas saya, Pak. oke. Saya yakin Ibu pasti bisa. Semangat terus ya, Bu ya. Ya, Pak, terima kasih, alhamdulillah. Sekarang saya sudah agak lega loh, Pak, ini setelah ceritakan jenengan. Terima kasih ya, Pak. Oke. Assalamualaikum. Mari kita masuk kembali, Pak, ke kelas. Oke, Waalaikumsalam Ibu. Monggo Ibu duluan. Iya. Alhamdulillah, ya, kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Rizky dan Bu Rahmi sudah terlaksana dan berjalan dengan sangat lancar. Saya mengapresiasi kegiatan Pak Rizky dengan Bu Rahmi tadi. Dalam dialog tadi, secara langsung saya sudah melihat kehadiran penuh Pak Rizky sebagai coach saat melakukan percakapan dengan Bu Rahmi sebagai coachee. Pak Rizky juga sudah menjadi pendengar yang aktif dengan rasa dan empati. Saya juga sudah Pak Rizky juga sudah bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sekarang coba kita evaluasi ya Pak Rizky. Iya, Ibu. Iya. Alur Tirta yang tadi sudah dimunculkan Pak Rizky, apakah sudah terpenuhi semuanya? Iya, Ibu. Saya pikir sudah, Ibu. Iya. Kira-kira kompetensi inti apa yang Pak Rizky ingin mengembangkan lagi? Saya pikir ini, Bu, menggali pertanyaan berbobot, Bu. Menggali dengan Tujuannya pertanyaan. untuk apa, Bapak? Ya, agar uji itu mampu menemukan solusinya secara lebih luas dan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sehingga saya Iya. mampu menuntun uji menemukan solusi. Gitu, Ibu. Iya. Kira-kira sebagai
coach yang ideal, Pak Rizky bisa menilai dirinya sendiri pada skala berapa? Mungkin saya masih 7 lah Bu, karena itu tadi ada beberapa hal yang mungkin saya belum bisa mahir melakukan hal tersebut Ibu. Oh, begitu nggih. Oke. Adakah keinginan untuk Pak Rizky meningkatkan skala ideal sebagai coach? Ada Ibu, tentu. Kira-kira ingin meningkatkan skala ideal sampai berapa Pak? Mungkin maksimal? Ya, iya tentu saja Ibu. Saya ingin meningkatkan, ya kalau misalkan dibilang nilai ya tentu nilai yang maksimal ya, nilai 10 ya. Harapannya seperti itu. Iya, amin. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya tanyakan kepada Pak Rizky. Terima kasih atas kegiatan yang sudah dilakukan pada siang hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.